Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Usman dari BPDS Pembedah Luka Undri Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang atresia kolon dan stenosis kolon. Atresia kolon dan stenosis jarang terjadi, hanya 1 dari 20.000 kelahiran hidup dan hanya 1,8 sampai 15% dari keseluruhan atresia intestinal. Dan stenosis kolon lebih jarang dibanding dengan atresia kolon. Biasanya stenosis kolon merupakan kelanjutan dari necrotizing enterocolitis dan prognosis umumnya baik. Atresia kolon sering diikuti oleh atresia uroilial, bisa juga oleh penyakit Hirschsprung atau kelainan tractus urinarius. Bisa juga diikuti oleh gastroschisis. Atresia kolon merupakan penyakit yang bersifat herediter atau non-herediter. Etiologi dari atresia kolon sama dengan atresia uroilial adalah akibat trauma pada vaskular intrauterine. Kalau iskemik daripada mesenteriumnya komplit akan menyebabkan atresia, tapi kalau iskemik bowel injurinya tidak komplit akan menyebabkan stenosis, dan stenosis lebih jarang dibandingkan atresia. Umumnya stenosis terjadi akibat atau sekunder dari necrotizing enterocolitis. Bisa juga kena penyakit Crohn atau penyakit tuberkulosis atau post kateterisasi jantung. Klasifikasi daripada atresia kolon menurut Doe dan Bland, ada tipe 1 itu chronic atresia, di mana mesenteriumnya masih utuh dan kedua lumen tertutup, proksimal dan distal. Kemudian tipe 2, kedua segmen proksimal dan distal terpisah dan hanya dihubungkan oleh jaringan ikat. Sedangkan tipe 3 terpisah sama sekali dengan adanya gap mesenterium, dan kedua atresia tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Kalau kita lihat secara statistik, bisa terdapat di kolon ascendens sekitar 28%, kolon transversal 23%, kolon descending atau sigmoid sekitar 20%. Kelainan atau anomali yang mengikuti atresia kolon bisa berupa abdominal wall defect, gangguan atau kelainan tractus urinarius, atresia ani, Hirschsprung, omphalocele, dan kelainan lainnya. Kelainan lainnya walaupun jarang terjadi bisa berupa proximal intestinal atresia, malrotasi, Ehlers syndrome, globama, dan lain-lain. Tampilan klinis daripada atresia kolon berupa obstruksi intestinal bagian bawah, ditandai dengan adanya distensi abdomen yang akan lebih nyata setelah 24 sampai 48 jam. Biasanya bagian proksimal obstruksi atau atresia akan dilatasi dan akibatnya terjadi abdominal distensi yang hebat. Dan gambaran klinik selanjutnya adalah gangguan pasase mekonium. Bisa terjadi operasi kolon yang ditandai oleh adanya tanda-tanda peritonitis. Diagnosis prenatal dengan sonografi akan didapatkan dilatasi daripada kolon dibandingkan dengan yang normal. Pada waktu lahir, dengan pemeriksaan ronsen foto polos abdomen akan kelihatan dilatasi pada usus dengan multiple airflow level. Kontras enema untuk memastikan diagnosa dan untuk menentukan lokasi daripada obstruksi atau atresia. Untuk membedakan atresia kolon dengan meconium ileus atau Hirschsprung. Pada slide berikut akan terlihat adanya atresia kolon dengan adanya mikrokolon di bagian distal. Slide selanjutnya atresia kolon di kolon ascendens dengan mikrokolon bagian distal. Pada atresia kolon bagian distal tidak diisi oleh kontras
dan kontras berakhir di bagian obstruksi. Sedangkan pada stenosis kolon, kontras masih bisa lewat ke bagian distal. Penanganan pasien dengan atresia kolon, pasang nasogastric tube atau orogastric tube, pasang infus dan koreksi cairan dan elektrolit. Diberikan vitamin K 1 mg, antibiotik, dan siapkan darah pre-op. Penanganan pasien dengan atresia kolon tergantung tipe dan letak obstruksinya. Kemudian pasien dilakukan dengan anestesia umum. Bagian yang obstruksi atau atresia dilakukan diseksi dan dilakukan anastomose end-to-end. Kalau pasien tidak memungkinkan dilakukan anastomose end-to-end, bisa dilakukan kolostomi diversi di bagian proksimal daripada atresia. Dan kalau pasien sudah stabil, dilakukan kembali anastomose end-to-end. Demikianlah paparan singkat mengenai atresia kolon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.